panggilan beribadah bagi kita semuanya. Kita akan melakukannya di dalam litani bersama. Yesus sudah bangkit. Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit, selama 40 hari, ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan melengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini ia bertahta di sorga. Terpujilah Dia, Sang Firman, yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Mari kita pujikan Hitung Jemaat 4, bait pertama sampai yang kedua. Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Jemaat dipersilahkan duduk. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pujikan Hitung Jemaat 457, bait pertama, kedua, dan ke-6. Ya Tuhan, tiap jam. Sejak
selamat berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jika Engkau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita akan bersama-sama pujikan nyanyian PKJ 40, bait pertama dan kedua. Kasihanilah aku yang Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan
Saya mengundang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus untuk berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30 sebagai berita anugerah pada kesempatan hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyanggupi berita anugerah ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 362, baitnya yang pertama, Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, dan baris-baris selanjutnya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Saat yang indah bagi kita sekarang untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, belajar kepadanya tentang bagaimana hidup menjadi anak-anak terang. Sebelumnya saya mengajak Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Untuk kesempatan hari ini, Engkau izinkan kami untuk kembali datang kepadamu secara khusus di tengah peribadatan ini. Kami boleh untuk belajar kepadamu dan belajar tentang Engkau. Berikanlah hati kepada kami yang mau mendengar dan belajar tentang firman-Mu, dan berikanlah kekuatan kepada setiap pribadi kami untuk berkomitmen menyalakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu secara khusus sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk belajar tentang firman-Mu ini. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu selamanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita sambung dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 59 sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk bersama-sama membuka Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 yang akan menjadi dasar kita untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku, untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah bacaan Injil pada kesempatan hari ini. Yang berbahagialah adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam dan selamat pagi. Kita boleh berada di tempat ini dalam pimpinan Tuhan untuk bersama-sama merayakan kemenangan Kristus atas kuasa maut. Kita akan belajar pada pagi hari ini tentang bagaimana bertekun menantikan Roh Kudus. Dan secara khusus kita akan belajar bagaimana ketika kita diberikan nafas hidup harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan ulang satu bagian ayat dari Yohanes pasal 17, yaitu pada ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara mendengarkan satu pepatah ini? Mungkin pepatah ini terkesan agak aneh,
tetapi sesungguhnya mempunyai makna yang sangat besar, yang sangat dalam untuk kita dapat perhatikan bersama. Pepatah itu kira-kira berbunyi demikian: jika kita ingin hidup, janganlah malas untuk bernafas. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita ingin tetap hidup, janganlah malas untuk bernafas. Kedengarannya aneh Bapak Ibu, tetapi sesungguhnya di balik aneh tidaknya akan pepatah ini, ada satu pesan yang ingin disampaikan oleh pepatah ini, agar kita dapat menghargai hidup. Secara otomatis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, meskipun kita tidak disuruh untuk bernafas, pasti kita selalu bernafas ketika kita masih hidup. Sekali lagi, dengan tidak memperdebatkan aneh tidaknya pepatah tadi, marilah kita mencoba untuk memaknai pepatah itu sebagai suatu nasihat agar kita menghargai hidup, yaitu hidup yang diberikan Tuhan kepada kita sampai hari ini. Dan jika saat ini kita berada di tempat ini, bukankah itu berarti kita masih hidup dan berasal dari Allah? Kita masih dapat menarik nafas panjang dan menghembuskannya kembali, berarti ada nafas kehidupan pada diri kita, yaitu kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Ayub pasal 33 ayat 4 menyatakan demikian: Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi kita hidup oleh karena ada nafas, dan nafas itu diberikan oleh Tuhan, sebagaimana disaksikan oleh Nabi Ayub. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya sepanjang hidup kita adalah saat-saat untuk berdoa. Selama masih ada nafas di dalam tubuh ini, selama masih ada hayat di kandung badan, itulah saatnya bagi kita untuk senantiasa berdoa. Meskipun waktu-waktu dan hari-hari penuh dengan kegiatan dan kesibukan, meskipun hari-hari dan waktu-waktu itu terkadang sulit dan tidak selalu baik, tetapi kita harus tetap berdoa. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena ketika kita berdoa, kita menghadirkan Allah yang jauh menjadi dekat. Ketika kita berdoa, kita dapat memanggil Allah dengan sebutan yang sangat indah, Bapa. Dan ketika kita berdoa, kita dapat mencurahkan isi hati kita kepadanya. Dan dengan berdoa, kita sedang menghargai hidup. Itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berdoa, sebagai nafas hidup orang percaya, kita sedang menghargai Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita. Sekarang saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk mencermati apa yang sudah kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yesus pernah mengajar kepada kita semuanya dan kepada para murid untuk bagaimana seharusnya para murid berdoa. Injil Matius dan Injil Lukas menyatakan dengan jelas kepada kita bagaimana Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, yang kita kenal bersama-sama dengan doa Bapa kami. Kita sudah menghafalnya dan kita sudah berulang kali melakukannya. Tetapi saat sekarang ini, bukan Matius dan Lukas yang akan kita bicarakan, tetapi tentang seorang Yohanes yang mencatat tentang Yesus yang sedang berdoa. Bukan Yesus yang sedang mengajar berdoa. Yesus sedang berdoa kepada Bapa di surga. Ini menunjukkan kepada kita saudara yang dikasihi Tuhan bahwa sesungguhnya Yesus tidak hanya sekedar mengajar berdoa, tetapi Yesus juga melakukannya. Dia berdoa. Dan dia berdoa ternyata bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia berdoa untuk murid-muridnya. Bagi umat milik kepunyaan Allah, sungguh indah akan apa yang disampaikan oleh Yohanes tentang Yesus yang berdoa bagi para murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi mengapa Yesus berdoa bagi para murid? Ada apa sebenarnya dengan para murid? Pada pasal 16 dan ayatnya yang ke-16, kita dapat melihat keadaan yang sedang dirasakan dan dialami oleh para murid pada waktu itu.
pada waktu itu Yesus sedang memberitahu kepada para murid bahwa akan ada perpisahan antara Yesus dengan para murid. Suatu keadaan yang menyedihkan, yang membuat sedih para murid-muridnya karena akan ditinggalkan Yesus. Yesus akan meninggalkan mereka dan datang kepada Bapa. Dan mereka tidak akan bersama-sama lagi dengan Yesus. Mari kita baca pasal 16 ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal saat saja pula dan kamu akan melihat aku. Itu benar-benar suatu kesedihan dan duka cita bagi para murid. Karena itulah Yesus menguatkan para murid tentang janji pengharapan yang telah Yesus katakan ketika Yesus mengajar mereka dan juga ketika Yesus mengajar banyak orang yang mengikutinya. Supaya mereka tidak tawar dan tidak takut menghadapi kesusahan-kesusahan yang akan mereka alami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang 11 dari pasal 17 yang sudah kita baca, kita juga tahu tentang apa yang diminta oleh Yesus kepada Bapa bagi para murid-muridnya itu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ternyata di sini kita dapat melihat Yesus tidak hanya berdoa untuk perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara jasmania dan perkara-perkara duniawi. Tapi lebih daripada itu, Yesus sedang berdoa untuk keutuhan dan kesatuan para murid-murid, di mana mereka akan mengalami terpecah oleh karena situasi yang tidak menyenangkan. Bahkan lebih daripada itu, Yesus memintakan sesuatu yang paling mendasar dari para para murid, yaitu tentang hidup yang kekal. Kita dapat baca di ayat yang kedua. Ayat itu menyatakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikianlah pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepada. Selanjutnya dari ayat bacaan ini, kita juga tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Yesus kepada Bapa itu didasari atas kemuliaannya sendiri. Kemuliaan Yesus itu bukan karena manusia. Ketika kita tidak memuliakan Tuhan, Yesus Tuhan kita, Yesus Kristus tetap mulia. Karena Dia memiliki kemuliaan sebelum dunia ada, bukan oleh karena manusia. Tanpa manusia memuliakannya, Yesus tetap mulia. Ayat 5 menyatakan dengan jelas kepada kita. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Maaf, saya ulangi lagi. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sekarang, kita akan memetik pelajaran dari ayat-ayat yang sudah kita baca dan renungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita kenal dan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang transenden, yaitu Allah yang jauh, Allah yang tidak dapat dijangkau dengan segenap kemampuan kita. Tetapi Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus itu juga adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat, karena Dia telah diam dan tinggal di dalam kita. Dan kita boleh menyebutnya Dia Bapa. Kesaksian Yohanes pasal 1 ayat 14 menyatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita tahu bahwa Allah yang jauh itu sebenarnya sejauh doa. Ketika kita tidak berdoa, Allah terasa begitu jauh. Tetapi ketika kita berdoa, Allah akan terasa begitu dekat. Dapat dikatakan bahwa doa adalah jembatan bagi kita untuk datang kepadanya. Doa juga memiliki kuasa. Terlebih ketika orang
benar yang berdoa. Dan ketika doa dilakukan dengan cara yang benar, maka kuasa akan doa itu akan tampak secara nyata. Entah itu doa yang dilakukan dengan cara kita bersujud, ataupun kita berdoa dengan cara bertelut, atau dengan menundukkan kepala, dengan mengangkat tangan dan menengadahkan tangan, atau dengan memanggil Tuhan. Entah kita berdoa di tempat yang sepi atau di tempat yang terbuka. Entah kita berdoa sendirian atau dengan banyak orang. Doa yang dilakukan dengan benar dan dengan cara dan sikap hati yang benar, benar-benar memiliki kuasa. Dan tidak hanya sekedar itu, tapi juga memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya telah berdoa. Dan sudah berulang kali berdoa, setiap waktu berdoa. Tetapi sebenarnya doa yang benar itu seperti apa? Kita sudah mempelajari banyak itu dalam berbagai macam pemahaman kitab. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pokok penting tentang doa yang benar sebagai nafas hidup orang percaya. Doa yang benar adalah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus, dinaikkan di dalam nama Yesus Kristus, dilakukan dengan penuh iman, dengan penuh kesucian, dengan bibir yang tidak menipu, dan juga dengan kerendahan hati. Lalu dilakukan dengan ucapan syukur, ada pujian dan penyembahan, dan ada semangat untuk memberkati orang lain dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, serta dilakukan dengan roh dan akal budi. Mari Bapak Ibu, kita mencoba untuk melakukan doa sebagaimana Tuhan Yesus nyatakan dan disaksikan oleh Alkitab. Minggu-minggu ini semua orang percaya di seluruh dunia sedang diingatkan kembali tentang peristiwa yang dialami oleh para murid setelah Yesus naik ke surga. Setelah 40 hari 40 malam menampakkan diri kepada murid-muridnya, kemudian dia naik ke surga pada hari yang ke-40. Dan dia menjanjikan akan mendatangkan seorang penghibur, seorang penolong yang akan menyertai para murid sampai selama-lamanya juga kepada kita. Itulah masa penantian turunnya Roh Kudus yang saat sekarang itu sedang diingat kembali oleh kita orang percaya di seluruh muka bumi. Bagi orang percaya masa kini, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bahwa Roh Kudus itu sudah tidak dinantikan lagi. Karena Roh Kudus sudah ada di dunia ini. Sudah diam dan tinggal, bahkan memenuhi hidup kita. Bagi kita orang percaya saat ini, penantian kita adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita sama-sama sedang menantikan itu. Pada hari-hari menantikan Roh Kudus, kita tahu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, para murid selalu berdoa dan bertekun bersama-sama. Ayat itu menyatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga tahu dari kesaksian Alkitab, juga dari sejarah gereja, bahwa jemaat mula-mula yang banyak menghadapi tantangan, baik dari orang-orang Yahudi maupun pemerintahan Romawi, dinasihati oleh Rasul Petrus untuk bertekun di dalam doa. Petrus menasihati orang-orang Kristen di perantauan. Oleh karena banyak tantangan menjadi orang percaya, dia mengatakan kepada kita semuanya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita sekarang sudah diberikan nafas kehidupan. Dan kita harus mempergunakan nafas kehidupan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Nafas kehidupan kita berasal dari Allah. Marilah kita yang masih hidup saat sekarang ini mensyukuri akan nafas kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Dengan hidup penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan untuk memberkati sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita ambil saat hening untuk merenungkan bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan ini.
saat teduh selesai. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian dalam KJ 280 bait yang pertama sampai yang ketiga. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari PKJ 147 bait yang pertama sampai yang ketiga. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan ini ke hadirat Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa. Kesempatan ini Bapa di sorga, waktu terindah Engkau berikan untuk kami boleh menyampaikan korban syukur untuk banyak hal dan banyak berkat yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Apa yang sudah kami persembahkan ini, yang sudah kami kumpulkan secara bersama-sama ini, biarlah Tuhan berkenan untuk menerimanya, menyucikannya, menguduskannya, sehingga pada akhirnya akan menjadi
menjadi suatu alat yang sangat berguna bagi hormat kemuliaan namamu, bagi segenap pelayanan di Gereja Kristen Jawa Arcawinangun pada khususnya. Terima kasih Bapak, berkatilah setiap pribadi yang sudah menyampaikan kurban syukur ini kepadamu. Dan kami menantikan berkat Tuhan tetap tercurah dan selalu tercurah dalam sepanjang kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Berkati pribadi-pribadi yang menjadi alat Tuhan untuk mengelola persembahan ini. Sucikan dan kuduskan mereka untuk menjadi alat Tuhan yang bertanggung jawab. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan ini, kami juga ingin berdoa kepada Engkau untuk bersyafaat. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengar doa dan permohonan kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa setia di dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang memimpin akan setiap pelayanan yang boleh kami lakukan sampai hari ini. Gereja Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur untuk banyak hal yang boleh kami terima dari pimpinan Tuhan, untuk boleh menyaksikan bagaimana Engkau menjadi Allah yang hidup, yang menjadi penolong kami, yang menjadi juru selamat kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami juga ingin memohon kepadamu. Mari Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi, bahwa kami mengimani segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas rancangan Tuhan yang membawa kedamaian dan sejahtera. Oleh karena itu kami mau menyerahkan segala sesuatu yang terjadi kepadamu. Secara khusus Bapa, kami ingin berdoa kepadamu, mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan kembali untuk apa yang sedang terjadi di belahan dunia ini, di Indonesia, di wilayah Jawa Tengah, daerah Banyumas, dan di wilayah Purwokerto ini. Adanya virus corona yang mewabah dan sudah merenggut banyak korban dan jiwa. Di mana-mana mereka berseru kepadamu. Mohon pertolongan Tuhan untuk Kau boleh nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan setiap orang percaya khususnya boleh dikuatkan, dibuat mengerti akan maksud dan rancangan Tuhan. Engkau yang akan memberkati bangsa dan negara ini, terutama para pemimpin bangsa kami dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat untuk menanggulangi dan mengatasi virus ini. Dan biarlah mereka dalam pimpinan Tuhan selalu. Dan warga masyarakat boleh mengerti akan masa-masa sekarang ini dan bisa bertanggung jawab dalam kehidupannya untuk taat, untuk patuh kepada pemerintah, dan pada akhirnya boleh mendatangkan kebaikan kembali, suasana yang normal di negeri ini. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam perkara-perkara untuk penanganan virus corona ini. Berkati gereja-gereja Tuhan yang sudah juga ambil bagian dalam berbagai pelayanan sosial kepada masyarakat yang terdampak dari virus corona ini. Berkatilah mereka dan orang-orang yang terdampak lebih diberkati oleh Tuhan, supaya mereka tetap memiliki semangat, memiliki kekuatan untuk terus memandang ada pengharapan di dalam Tuhan, terlebih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang percaya boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, Engkau yang akan terus memberkati jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Arcawinangun dengan segala macam yang dialami, dirasakan, dihadapi dalam waktu-waktu ini. Juga dalam pertumbuhan iman, dalam permasalahan dan pergumulan iman, Tuhan hadir dan memberikan pertolongan, memberikan kelegaan dan kelepasan atas berbagai pergumulan hidup yang kami alami. Berkatilah juga orang-orang yang mempunyai hati untuk boleh melayani banyak orang, melayani orang-orang percaya yang terbeban, yang memiliki kerinduan untuk boleh dibangunkan kembali imannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk masa pembatasan sosial berskala besar ini yang berdampak juga pada sektor pendidikan. Kami belum tahu sampai kapan masa ini akan selesai, tapi kami berdoa dan berharap padamu supaya segera berakhir, sehingga proses pendidikan bagi anak-anak kami boleh kembali berlangsung secara normal dan dengan baik. Pun demikian pada bidang dan sektor yang lain boleh kembali normal oleh karena Tuhan mendatangkan kebaikan melalui para pemimpin di tempat ini yang sudah kami doakan dari tadi. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Akhirnya kami kembali menyerahkan kehidupan seutuhnya kami sebagai orang-orang percaya di Indonesia untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, terlebih memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus
kami berdoa kepada Bapa di surga dan akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan secara bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk berdiri. Kita akan meninggalkan tempat ini, mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita akan menerima pengutusan. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur dari tempat ibadat ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang, marilah kita bersama-sama menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia memanggil kita adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Kita undur bersama-sama di tempat ini, diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 440, Tiba de Topan Dunia.